Ya, Sorry. silakan. Nama, media, dan pertanyaannya ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih, selamat sore. Saya nggak panjang-panjang nih, udah komplain sama teman-teman. Nggak boleh panjang-panjang. Tadi saya sudah dapat banget ulasannya itu dari semuanya itu udah memberikan story-nya dengan luar biasa baik. Pertanyaan saya cuman sedikit, tapi saya sangat mengapresiasi ini bagus banget gitu kan. Dan ini kayaknya lebih keren lagi dari Inang. Jadi Amin. keren. Saya cuma mau nanya satu. Iya. Lokasinya di mana? Kok sepertinya jauh banget dari peradaban gitu ya? Jauh banget dari Indonesia. Lokasi syuting mengambil di mana Mbak Gita? Boleh dijawab di Batu? Silakan Mbak Gita. Mungkin aku yang jawab boleh ya. Oke. Mbak, thank you. Tadi Mbaknya belum menyebut namanya. Namanya siapa tadi? Nancy, Mbak Nancy. Dari mana Mbak Nancy? Indonesian News. Oke, thank you Mbak Nancy. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa bagaimana kami dalam merencanakan produksi film Corin ini benar-benar dipikirkan dengan matang, mulai dari persiapan dari sisi aktor, begitu juga dari sisi produksi. Jadi salah satu lokasi yang kami dapatkan ini juga bukan tidak mudah gitu. Jadi kita seperti tadi Winston bilang, kita memacu terus supaya kita mendapatkan yang terbaik gitu. Bikin poster kita revisi berapa kali, kita nyari lokasi juga berapa kali kita ganti gitu. Ya ini, dan akhirnya alhamdulillah kita dapat lokasi ini di salah satu lokasi di pinggiran Jakarta. Biar agak-agak jauh ya ternyata ya. Dan itu berhasil menghipnotis kita selama di film ya kan Mbak Nancy ya, berhasil berarti ya lokasi yang di. Oke. Itu biar tetap jadi misteri, Oke, selanjutnya silakan. Mas, sebelah sini dulu ya, nanti boleh geser ke sana. 안녕하세요. 저는 헨스입니다. Kembali lagi Korea ya ini sepertinya ya. Ini media dari kaum Korea. Kali ini Hensu pengen bertanya kepada kakak semua. Ya, Hensu, apa silakan. hal tersulit yang dialami saat syutingnya? Untuk siapa nih pertanyaannya? Untuk semuanya. Dua Dan boleh ada dua. nggak sih Dua. hal-hal mistis yang terjadi saat di lokasi syuting? Diwakili oleh dua ya, diwakili oleh. Ya soalnya film ini hampir sama dengan cerita hidup saya juga ya. Saya kan juga. Ini Hansunya apa Corin Saya nih? juga. Coba Kita dulu banyak hantu. Oh. Jadi udah sering. Jadi kayak nanya dulu. Ini Hal mistis apa aja? Siapa tahu kan kalau malam-malam ada suara air atau Oke, makasih Hansu ya. Siap, terima kasih. Ada nggak hal-hal siapa beda? Ada nggak hal-hal menarik yang terjadi selama syuting? Boleh. Zulfa mengalami coba apa? Zulfa mengalami apa? Sedikit boleh cerita. Hal terserem ya sebenarnya balik lagi sih, kita kan syuting film horor, pasti secara nggak langsung kita memancing. Cuman balik lagi, kalau aku pribadi karena nggak bisa ngelihat dan tidak sensitif, tapi justru orang-orang lain yang melihat aku katanya aku sempat ada hal-hal yang tempel gitu. Cuman aku manifesting aja kayak nggak, kok ini cuman drop aja. Oke. Karena emang banyak adegan aku sendirian kan, Iya. jadi momen-momen kayak gitu mungkin pas aku lagi drop. Oke, kalau Agni atau Omar ada nggak? Boleh. Ini banyak. Agni banyak. Aku punya sih. Ah. Makasih Mas. Opa tadi namanya siapa? Opa. Hensu. Makasih pertanyaannya. Henny Sumargo ya. Hensu. Jadi aku punya hal yang paling seru yang mungkin nggak akan pernah aku bisa lupain. Di sini kita bermain bareng stand double gitu. Ya. Tapi di sini Agni berperan sebagai Yolandi juga memainkan Yolanda dan Corinnya. Jadi ketika scene dimulai yang ada adegan aku dikejar-kejar Corinnya, di situ aku memainkan aku harus ketakutan melihat Corinku, sedangkan yang aku lihat itu adalah stand double yang mungkin bisa dibilang tidak menakutkan, tapi aku di situ harus profesional dan mempunyai imajinasi bahwa itu benar-benar sangat menyeramkan. Nah setelah cut dapat file dan filenya bagus, aku langsung digantiin make up Corin dan mulai menakut-nakuti stand double-nya. Jadi kebayang banget kan capeknya gitu. Tapi itu seru banget, itulah yang bikin horor semakin seru gitu.
Itu dia, stamina juga terjaga. Iya, benar. Ya, ada berarti ada ini ya bekal yang dibawa sebagai mantan seorang atlet ya, Agni ya. Oh, enggak. Tendangan si Agni kan kalau di belakang enggak, tendangan si beda, Madun beda, ya beda. dulu ya. Ini benar-benar beda banget dari seorang Agni yang atlet gitu. Ini benar-benar Ini beda banget nih, Korinnya. stamina-nya emang yang dijaga Korin. Siap, terima kasih Agni. Terima kasih. Omar ada juga nih. Omar ada juga nih. Oke, kalau tadi pertanyaan dari Opa ada dua sebenarnya kan. Pertanyaan yang kedua tadi sudah diwakilkan teman-teman. Iya. Aku mau menjawab pertanyaan pertama tadi mengenai persiapan apa yang paling sulit. Sebenarnya kita menjalani semuanya, kita menjalani reading dan juga workshop untuk berbagai hal yang tadi sudah kita tampilkan. Cuman persiapan awal dan yang paling susah buat kami adalah persiapan mental. Karena pastinya pada saat kita menjalankan peran tadi, pada saat kita syuting, bukan lucu-lucuan. Kita sendiri juga sangat merasakan apa yang karakter itu rasakan. Ya. Kita juga ngerasa berat, kita juga ngerasa sakit, gitu. Jadi Selain fisik, itu serunya proses syuting ini. ya, jadi selain fisik, mental juga sangat luar biasa ya dilatih di sini ya. Yes. Oke, terima kasih Omar, Zulfa dan juga Agni. Selanjutnya boleh sebelah sana ya, gantian kita ya, ujung sebelah sana ya, boleh silakan nama, media dan pertanyaannya. Perkenalkan saya Bayu dari Fortune Indonesia. Pertanyaannya mungkin untuk Mbak Santi atau Winston sebagai induk atau rumah bagi produksi film-film ini, kan Idean Picture juga udah drama komedi udah, kemudian yang thriller kayak Inang udah, sekarang horor ya, tapi dengan pesan yang sangat luar biasa. Kalau menurutku sih jujur aku nggak melihat Korin ya, artinya itu kayak cuman sekedar bumbu, tapi ada pesan yang tadi teman-teman pemain juga udah menyampaikan bahwa jangan takut bersuara. Nah, ke depan itu apa kira-kira genre apa lagi yang akan dieksplor sama Idean Pictures? Kemudian dari Winston mungkin sebenarnya dalam menentukan arah Idean Pictures ini apa sih, pertimbangan-pertimbangan apa yang diambil oleh Idean Media untuk menentukan oh ini filmnya ini aja, atau kita buat ini yuk, atau kita buat model ini yuk gitu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mbak Santi dan Mas Bayu, Winston. aku dulu ya, nanti baru Winston ya. Kita dari pertama membangun Idean Pictures ini, aku, Winston, Fajar, dan William, kita sepakat bahwa utamanya Idean Pictures itu kita akan membawa warna apa sih gitu ya. Kita sepakat bahwa kita bisa membuat film dengan genre apapun. Jadi khusus di Idean Pictures tidak ada limitasi genre, tapi apa yang harus kita bawa dalam setiap film kita, yaitu adalah cerita-cerita yang mempunyai production value bagus dan tentunya harus berdampak positif terhadap society, utamanya para Gen Z dan milenial. Itu sih. Jadi itu adalah koridor yang selalu Fajar dan aku bawa di setiap cerita yang akan kita produksi menjadi film. Film itu harus mempunyai unsur cerita yang menarik, harus sangat penting. Jadi bukan hanya menarik, tapi harus ada urgensinya. Kenapa film ini harus diceritakan ke khalayak luas seperti itu. Dan tentunya ya sebagaimana film harusnya menjadi sebuah entertainment sih, seperti itu. Baik. Jadi tunggu karya-karya Idean Pictures ke depannya. Yes. Karena selama tahun 2022 ini penonton Indonesia sudah kami berikan sebuah drama komedi, thriller, dan sekarang horor, dan nanti dimulai dari awal tahun 2023 akan ada banyak film-film yang keluar dari Idean Pictures dan semua rasanya akan berbeda. Luar biasa. Terima kasih Mbak Santi jawabannya. Pak Winston silakan. Kalau dari kita di Idean Pictures, Idean Media, untuk setiap film yang kita hasilkan kita harus ada balance. Yang pertama adalah harus commercially successful dan sustainable. Karena itu yang membuat kita dapat terus menghasilkan karya-karya yang baik. Yang kedua adalah production quality. Kita tidak ingin menghasilkan karya yang setengah-setengah. Kita ingin apapun yang kita hasilkan dapat dengan maksimal mungkin secara production quality. Dan yang ketiga ada impact-nya. Impact apapun, cerita apapun yang kita ingin hasilkan, kita harus pastikan ada dampak yang dapat kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi untuk setiap film yang kita hasilkan, 3 itu yang menjadi pilar kita. Nah, kalau untuk Idean Pictures secara general, secara besarnya,
seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini Iden Pictures hanyalah satu bagian kecil dari industri film dan hiburan Indonesia. Gitu. Jadi di sini kita percaya kalau kita memainkan peran kita masing-masing dengan baik, kita memainkan dari Iden Pictures kita terus menghasilkan karya yang baik, cast dan kru terus memberikan dedikasi yang maksimal, teman-teman media terus mensupport industri film dan penonton juga terus mensupport. Kita yakin industri film Indonesia bukan hanya dapat besar di Indonesia tapi juga secara global di mancanegara. Jadi itu yang kita harapkan, kita semua memainkan peran kita dengan baik-baik agar industri film dapat berjaya di Indonesia dan di luar. Siap, tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi untuk jajaran guest, sutradara juga produser. Kami minta mungkin terakhir Mbak Santi harapannya untuk Korin ini, silahkan. Ya, harapan kami film Korin ini dapat ditonton sebanyak-banyaknya oleh penonton film Indonesia yang sesuai kelompok umurnya. Dan harapannya pesan yang kami coba sampaikan melalui film Korin ini dapat diterima dengan baik dan dapat membantu teman-teman putri lainnya menjalani masa yang lebih baik sih di tahun umur hidup. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman media yang masih punya pertanyaan. Nanti kita berikan kesempatan untuk doorstop ya setelah ini ya. Sekarang kita boleh berfoto bersama. Betul. Boleh kalian persilakan Boleh berdiri. untuk berdiri.